Dana White bilang, laga Akbar Islam Makhachev versus Ilia Topuria akan segera digelar jika Makhachev menjadi juara kelas welter. Yaps, itu Paman Dada katakan langsung melalui sebuah podcast. Laga Islam Makhachev versus Topuria adalah laga yang paling banyak dinantikan oleh para fans MMA saat ini setelah pupusnya harapan para fans untuk menyaksikan Jon Jones versus Aspinall. Tapi memang Dana White tidak berkomentar banyak mengenai hal ini. Ia hanya mengonfirmasi saja bahwa jika Islam menang, maka laga Akbar tersebut akan terjadi. Hal ini juga diungkapkan Ali Abdelaziz yang meminta Kamaru Usman untuk menunggu 1 tahun jika ingin langsung title shot karena kemungkinan besar Makhachev akan melawan Topuria sebelum itu. Hal ini membuat fans Islam senang karena jagoannya itu seringkali dituduh takut dengan Topuria dan lari ke welterweight. Alasan banyak fans menuduh Makhachev takut adalah Makhachev hampir tidak pernah menjawab tantangan Topuria. Padahal secara jelas sudah pernah dijelaskan oleh Makhachev dalam podcast MMA Janggi bahwa fokus Makhachev ada pada GDM semata. Makhachev menyadari bahwa GDM adalah lawan yang berbahaya dan tidak bisa dianggap enteng dengan mengurusi fighter lain. Jika Makhachev berhasil menang, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Makhachev yang turun ke 155 atau Topuria yang naik ke 170? Jika Makhachev yang turun, maka kemungkinan Topuria menang semakin besar karena ada kemungkinan Makhachev dehidrasi karena baru saja bulking ke welterweight. Dan jika Makhachev dehidrasi, maka performanya tidak bisa maksimal seperti yang ditampilkan saat melawan Alexander Volkanovski di Australia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Islam Makhachev takut dari Topuria dan lari ke kelas welter? Yaps, ini adalah pertanyaan yang sering dilayangkan oleh fans garis keras Topuria dan haters Makhachev. Namun semua itu tentu tidak benar, dan gokilnya itu diakui sendiri oleh Topuria. Beberapa minggu yang lalu, memang Topuria meng-tweet bahwa Islam takut padanya dan lari ke kelas welter. Namun di interview terbarunya dengan Ariel Helwani, ia mengatakan itu adalah kebohongan untuk menciptakan hype. Topuria meyakini bahwa memang sudah lama Makhachev ingin meraih gelar 2 divisi, dan ini adalah saat yang paling pas sebab Belal sudah kalah. Ia juga menambahkan bahwa jika Makhachev menang melawan GDM, ia akan menyusul Islam ke welterweight. Hal senada juga diungkapkan oleh contender number 1 lightweight yaitu Arman Tsarukyan. Ia secara jujur mengatakan tidak mungkin Makhachev takut dengan Topuria. Menurut Arman, bertarung melawan GDM di kelas 170 lebih sulit dibandingkan bertarung melawan Topuria di kelas 155. Ya masuk akal sih, mana ada petarung takut tapi larinya malah naik kelas. Arman sendiri juga mengatakan bahwa Makhachev lebih diunggulkan untuk menang jika melawan Topuria. Saya sendiri sebenarnya lebih ingin melihat Arman versus Topuria di perebutan sabuk kelas ringan karena secara style match up Arman lebih berbahaya bagi Topuria dibandingkan Charles. Jadi bagaimana menurut kalian? Caio Borolo bilang Khamzat Chimaev kemungkinan akan langsung pensiun jika mengalahkan Dricus du Plessis. Yaps, itu disampaikan langsung oleh petarung UFC dari Brazil ini yang memiliki rekor 17-1. Hal ini tentu mengejutkan pecinta MMA, terutama fans sang serigala Chechnya yang memiliki ekspektasi tinggi pada penampilan sang serigala. Borolo berujar bahwa masalah kesehatan dan tekanan dari negara yang membuat kemungkinan Khamzat akan pensiun dini. Untuk masalah kesehatan Khamzat nampaknya sudah menjadi rahasia umum karena meskipun memiliki skill yang sama, tapi kekuatan dan kardio Khamzat tampaklah sangat berbeda dengan Khamzat saat sebelum COVID. Terbukti Khamzat yang tampil sempoyongan saat melawan Gilbert Burns, ya walaupun itu juga dipengaruhi dehidrasi pemotongan berat yang ekstrim ke welterweight sih. Khamzat juga gagal dalam pemotongan berat badan saat melawan Kevin Holland yang seharusnya melawan Nate Diaz di 170. Khamzat secara tidak profesional kelebihan berat badan 8,5 pounds karena saat itu dokter menghentikannya karena kesehatan Khamzat tidak memadai untuk memotong berat. Khamzat juga tampak kewalahan melawan Kamaru Usman dan bisa dibilang kemungkinan Khamzat akan kalah jika pertandingan berlangsung 5 ronde. Padahal Usman saat itu bertarung dalam persiapan 1 minggu saja. Artinya memang kesehatan Khamzat tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Tapi Khamzat sendiri masih belum memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Semoga saja kita masih bisa melihat sang serigala bertarung terlepas ia menang atau kalah dalam perebutan sabuk juara kelas menengah melawan juara pemegang plot armor Dricus du Plessis. Jadi bagaimana menurut kalian? DDP adalah juara teraneh di UFC saat ini. Yaps, kurang lebih itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan sosok juara kelas middleweight UFC. Cara bertarungnya memang terkesan asal-asalan, asal nyerang maju saja, tapi faktanya dia terus menang. Kalian boleh meremehkan skill bertarungnya, tapi faktanya lihatlah hasil pertarungannya di UFC. Ia mengalahkan fighter sekelas Brunson, Whittaker, Strickland 2 kali, hingga Israel Adesanya, dan meraih sabuk UFC middleweight 3 kali. Biasanya, sang juara UFC memiliki 1 atau 2 skill hebat yang terlihat superior dibandingkan kontender lain di kelasnya. Misalnya Pantoja dengan grapplingnya, Merab dengan kardionya, atau Topuria dengan
dengan boxingnya. Uniknya, DDP tidak punya satu aspek yang membuatnya benar-benar lebih baik dari kontender lainnya. Tapi para fans banyak menyebutkan DDP memiliki plot armor di setiap pertarungannya. Ia selalu tampak lelah dan agak mabuk, tapi realitanya ia tidak pernah lelah. Ada juga fans yang menjulukinya Dricus I hope this shit works du Plessis. Ada juga yang menyebut DDP adalah ketika kita main Tekken dan asal pencet combo dan stick PS, tapi tiba-tiba kita menang. Di bulan Agustus nanti, DDP akan melawan fighter paling mengerikan di UFC middleweight, yaitu Khamzat Chimaev. Tapi meski semua fans tahu kalau skill Khamzat jauh di atas DDP, realitanya banyak yang menjagokan DDP meskipun mereka tidak tahu bagaimana cara DDP menang. Kalau tidak percaya, lihat saja komentar para pecinta UFC berikut ini. Jadi bagaimana menurut kalian?